Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitahukan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan. Nah, jadi bacaannya ini sebetulnya kan tulisannya banyak ya Bu, kalau Ibu lihat di naskah yang saya kasih tulisannya banyak, tapi sebetulnya ini sih Ibu bisa singkat dengan mencoba menangkap ininya sih, esensinya sih dari bacaan itu. Jadi ini nih saya akan jelaskan panjang lebar Bu, tapi nanti Ibu singkat aja supaya waktu penyampaian ke anak-anak sih singkat aja. Jadi intinya di sini kita melihat kepedulian Rasul Paulus untuk mencegah supaya jangan sampai jemaat itu merasa gusar atau merasa galau dengan penderitaannya, dengan pemenjaraannya. Dan pada saat itu ia tengah menjalani hukuman sebagai seorang tahanan di penjara, dan hal ini bisa saja menjadi batu sandungan buat orang-orang atau jemaat-jemaat yang telah menerima Injil melalui pelayanan Paulus gitu. Kenapa jadi batu sandungan? Karena mereka berpikir, tergoda untuk berpikir, loh kalau jika ajaran ini berasal dari Allah, kalau Injil itu dari Allah, tidak akan mungkin Allah itu kok membiarkan orang-orang yang begitu giat seperti Paulus dan begitu berguna dalam berkhotbah dan dalam menyebarkan Injil, kok tiba-tiba Allah biarkan tuh dilempar dan dipandang hina, masuk penjara seperti sebuah bejana yang rusak gitu. Nah, Paulus khawatir jemaat-jemaat ini akan merasa malu mengakui ajaran Injil dan khawatir jangan-jangan nanti mereka akan dilibatkan dalam masalah yang sama, akhirnya mengalami kesulitan. Nah, untuk menghilangkan rasa malu terhadap pemenjaraan Paulus akibat salib inilah Rasul Paulus itu berusaha menjelaskan secara terperinci pasal-pasal yang berikut ini. Nah, jadi intinya itu ya Miss, latar belakangnya itu Paulus di penjara, dan dalam keberadaan di penjara itu dia berpikir, wah ini kasihan nih ada jemaat-jemaat yang mungkin salah berpikir dan berpikir, loh kalau hamba Tuhan kok Allah biarkan dirinya di penjara. Jadi inti poinnya sih yang ini sih. Poin intinya yang ini, yang alinea 2 ini. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, Paulus kemudian berpikir untuk menulis kepada jemaat, ya udah kita tulis surat, dari dalam penjara dia tulis surat, dan Paulus dengan jujur mengatakan memang dia menghadapi dua tantangan, ada dua tantangan yang harus dihadapi. Nah, nanti Ibu bisa aja di slide cukup kasih istilahnya di slide itu kan sebenarnya cuma garis-garis besar aja ya. Jadi Ibu langsung aja misalnya di slide tulis tentang dua tantangan yang Paulus hadapi. Tantangan pertama itu situasi buruk, yaitu pemenjaraan. Dan tantangan kedua yang dia alami itu, tantangan yang kedua tuh ini, manusia buruk, yaitu pemberita Injil yang dengki, pemberita Injil yang dengki. Jadi itu sebetulnya dua tantangan yang Paulus sedang hadapi yang dia jabarkan lewat suratnya. Ada situasi yang buruk dan ada manusia buruk yang dengki. Nah, sekarang kita fokus ke situasi buruknya dulu, yaitu pemenjaraan. Nanti baru kita bahas tentang manusia buruknya yang dengki, ya, pemberita Injil yang dengki. Nah, intinya sih ini sih poinnya ini, dua tantangan yang dihadapi ini toh justru memajukan Injil. Nah, ini penting Paulus kasih tahu ke jemaat tersebut supaya jemaat tersebut tuh jangan salah paham gitu ya.
bahwa justru dengan adanya tantangan yang dihadapi Paulus ini, adanya situasi buruk, pemenjaraan, dan juga adanya orang-orang yang bermotivasi buruk, justru itu memajukan Injil. Ya, justru memajukan Injil. Karena bisa saja orang yang membawa Injil itu dipenjara, tapi firman Allah tidak mungkin terpenjara. Ya, nanti ada ayatnya juga sih ya. Orang yang membawa Injil bisa saja dipenjara atau bisa saja punya musuh-musuh yang iri begitu ya. Tapi justru dalam semuanya itu Injil tidak bisa dipenjara. Injil akan tetap maju. Injil justru akan tetap berkembang. Nah, sekarang kita bahas soal situasi buruknya ya, situasi buruk pemenjaraannya. Nah, Paulus mengatakan begini dalam ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, yaitu pemenjaraan, justru menyebabkan kemajuan Injil. Jadi dia langsung membongkar pola pikir jemaat Filipi itu, Bu, bahwa saya ini di penjara tuh justru memajukan Injil. Kamu jangan kecil hati, jangan salah paham. Bukan karena Injil yang saya bawa itu salah atau bukan karena Injil yang saya bawa itu keliru, tapi justru lewat pemenjaraan ini, lewat situasi buruk ini, Injil itu justru makin berkembang, makin maju. Nah, Rasul Paulus menderita karena perbuatan musuh-musuh bebuyutan berita Injil, yaitu musuh bebuyutannya itu siapa, Bu? Kira-kira, Bu? Tahu nggak, Bu? Orang-orang ini ya, orang-orang Yahudi ya. Itu musuh bebuyutannya, karena kemanapun Paulus pergi, pasti orang Yahudi itu ngerecokin. Ya, mereka memasukkannya ke dalam penjara dan bermaksud untuk membunuh Paulus. Namun jemaat tidak boleh tersandung karena kejadian pemenjaraan ini, sebab justru ada kebaikan yang keluar dari peristiwa pemenjaraan ini. Dan kejadian ini justru dimaksudkan untuk menyebabkan kemajuan Injil. Nah, betapa anehnya penyelenggaraan ilahi ini ya, betapa anehnya cara-cara Tuhan bekerja yang mengerjakan kebaikan yang begitu besar, yaitu memajukan Injil, keluar dari kejahatan yang begitu jahatnya, seperti peristiwa pemenjaraan Rasul Paulus ini. Nah, ini ayat-ayat yang perlu Ibu singgung juga nanti. Ingat, Paulus ingin menekankan kepada orang bahwa karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak terbelenggu. Jadi dia ingin menguatkan kepada jemaat Filipi, meskipun jemaat Filipi tidak pernah baca surat ini ya, karena kan surat ini adalah surat terakhir yang ditulis ketika Paulus belum meninggal ya. Jadi 2 Timotius ini ditulisnya sesudah surat Filipi gitu. Tapi hakikatnya Paulus ingin menekankan poin seperti yang digambarkan dalam 2 Timotius ini, bahwa nggak masalah aku di penjara, bukan karena beritaku keliru, bukan karena Injilnya salah, bukan karena Allahnya palsu, bukan, tapi karena memang justru lewat pemenjaraanku tuh Injil akan makin berkembang. Atau kalau menggunakan bahasanya 2 Timotius ya, firman Allah tidak terbelenggu. Nah, sekarang Paulus berusaha berargumentasi nih. Ya, bagaimana bisa kok pemenjaraan Paulus malah menyebabkan kemajuan Injil nih? Bagaimana bisa nih? Ada tanyanya. Nah, Paulus selalu ngasih penjelasan pertama, telah jelas bagi seluruh istana ya, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, kata istana ini memang ini sih Bu, dalam bahasa Yunaninya nih, apakah menunjuk kepada istana yang ada di Roma, istana Kaisar, karena dia dipenjara di Roma, atau kepada menunjuk kepada kelompok birokrat gitu ya, kepada kelompok birokrat tertentu ya. Ini karena kalau nggak salah menggunakan kata Yunani praetorium atau bagaimana, nanti saya coba selidiki lagi ya. Jadi itu bisa menunjuk kepada kelompok birokrat atau kelompok pasukan khusus tertentu, atau kelompok orang-orang istana tertentu, golongan tertentu, atau menunjuk memang dia sedang di kota Roma begitu. Bisa dua-dua ini sih. Tapi intinya adalah telah jelas bagi seluruh istana, bagi seluruh orang-orang yang ada di pemerintahan Romawi, bahwa aku tuh dipenjarakan karena Kristus, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena memberontak dan sebagainya. Nah, dan pemenjaraan Paulus ini memberi peringatan
kepada orang-orang yang berada di luar penjara juga, yang ada di istana-istana itu, dan yang merupakan kelompok bangsawan itu, untuk mereka tuh kemudian bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya tentang seperti apa sih sebetulnya Injil yang menyebabkan Paulus dipenjara. Jadi justru karena Paulus dipenjara, orang-orang di istana tuh jadi tahu bahwa dia dipenjara karena Kristus, karena Injil, dan mereka jadi bertanya-tanya, sebenarnya Kristus ini Kristus yang bagaimana sih, Injil yang bagaimana sih, kok sampai Paulus tuh dipenjara begitu. Nah, jadi dengan kata lain, justru gara-gara Paulus dipenjara, dia jadi terkenal di kalangan istana, dan karena terkenalannya itu orang jadi pengen tahu soal Injil gitu. Jadi pengen tahu soal Injil. Nah, karena itu Paulus jadi makin terkenal di kalangan istana, dan kalau dia tidak dipenjara, mungkin dia nggak akan terkenal seperti itu, dan mungkin Injil nggak akan masuk ke lingkungan istana. Justru karena Paulus dipenjara, orang-orang istana jadi penasaran, apa sih yang bikin dia dipenjara ini? Karena Kristus. Siapa sih Kristus? Apa sih Injil itu? Nah, jadi itu ya, Bu, penjelasan pertama. Justru itu sebabnya kenapa dikatakan lewat pemenjaraannya justru Injil itu semakin maju. Karena orang-orang di kalangan istana jadi penasaran, ya, siapa Kristus ini? Kok gara-gara Kristus kok Paulus dipenjara gitu. Nah, penjelasan kedua, kenapa itu membawa kemajuan Injil? Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi justru ada saudara-saudara seiman yang melihat Paulus sampai di penjara karena imannya, mereka justru makin yakin gitu, makin berani, makin termotivasi untuk khotbah dengan tidak takut. Nah, itu implikasi kedua. Jadi pemenjaraan Paulus memberi semangat kepada saudara-saudara seiman, sementara musuh-musuhnya terkejut atas penderitaan-penderitaannya, sahabat-sahabatnya menjadi berbesar hati oleh karena hal itu. Dan tahu bahwa mereka pasti akan mendapat masalah, membuat jemaat pada umumnya mungkin tawar hati dan patah semangat. Namun ketika mereka melihat Rasul Paulus yang dipenjarakan karena Kristus, mereka tidak dapat dihalangi lagi untuk memberitakan Kristus dan memuji namanya, bahkan menjadi lebih berani. Sebab mereka dapat ikut sukacita menderita bersama Rasul Paulus. Seandainya pun mereka diseret langsung dari atas mimbar ke dalam penjara, dengan senang hati mereka akan menerimanya. Sebab di sana mereka akan berada bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang begitu baik, yaitu salah satunya Paulus yang juga telah dipenjara duluan. Jadi ada saudara-saudara seiman yang justru ketika melihat pengorbanan Paulus makin termotivasi, makin giat khotbah. Di samping itu penghiburan yang dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam penderitaannya, betapa damainya dia, dan rasa damai luar biasa yang diterima Paulus dari Kristus dalam keadaan sengsara itu juga memberikan semangat kepada saudara-saudara seiman yang lain. Mereka melihat bahwa orang-orang yang melayani Yesus kok sungguh-sungguh melayani seorang Tuhan yang baik ya, yang sanggup menopang, menguatkan, bahkan ketika mereka dalam penjara. Jadi mereka merasa puas dan yakin bahwa ini memang Injil yang sejati, dan ini sungguh Allah yang sejati, dan mereka makin termotivasi. Nah, jadi itu yang menjadi penyebab Injil malah makin berkembang. Amatilah kuasa kasih karunia ilahi. Apa yang dimaksudkan oleh pihak musuh untuk melumpuhkan semangat para pemberita Injil ternyata dibalikkan untuk membesarkan hati jemaat. Mereka sudah melihat kemungkinan terburuk akibat pemberitaan Injil, salah satunya pemenjaraan, dan karena itu mereka tidak takut untuk menempuh bahaya. Keyakinan mereka justru memberi semangat kepada mereka, dan semangat itu memelihara mereka dari kuasa rasa takut. Mereka makin sukacita, makin giat untuk memberitakan Injil. Nah, itu tantangan pertama. Situasi buruk yaitu pemenjaraan. Justru pemenjaraan itu membawa kemajuan Injil, dan ada dua alasannya sudah dijelaskan. Nah, sekarang Miss yang kedua, tantangan yang kedua itu tantangan dari manusia yang bermotivasi buruk, pemberita firman yang dengki. Kita nggak dikasih tahu siapa orang-orang itu, tapi Paulus menuliskannya secara tersurat ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Jadi memberitakan Injil itu karena iri, dan karena semangat pertengkaran, semangat kompetisi, semangat mengalahkan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ada dua pihak juga nih, ya, dengki dan baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain itu, yang dengki dan penuh pertengkaran itu, mereka karena kepentingannya sendiri.
dan dengan maksud yang tidak ikhlas alias motivasinya buruk. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi saya menduga ya, Miss, saya menduga orang-orang yang memberitakan Injil dengan iri itu adalah orang-orang Yahudi juga begitu, yang sengaja justru membuat berita Injil tuh makin dia siarkan kemana-mana, tapi motivasinya untuk supaya Paulus tuh makin berat bebannya di penjara tuh makin berat gitu. Jadi sengaja dia siarkan ini loh berita yang dibawa Paulus tuh ini loh tentang Kristus yang sudah mati loh. Wah, benar-benar tuh orang itu ya. Jadi dia menyebarkan Kristus, tapi menyebarkan Kristusnya tuh sengaja supaya Paulus tuh makin berat dihukumnya gitu. Wah, itu luar biasa sekali ya. Nah, itu tantangan kedua yang dihadapi oleh Paulus, manusia memberitakan firman dengan motivasi buruk. Dan Rasul Paulus menderita karena sahabat-sahabat palsu ini juga karena musuh-musuhnya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Hal ini dapat menjadi batu sandungan dan melemahkan semangat sejumlah orang-orang jemaat di Filipi bisa aja makin lemah ya. Waduh, kok gitu ya? Ada orang-orang yang merasa iri dengan nama baik Rasul Paulus di antara jemaat serta kepentingannya di antara orang-orang Kristen sehingga mereka berusaha keras untuk menggantikan Paulus dan merongrong Paulus gitu. Ya, orang-orang ini diam-diam merasa senang ketika ia dipenjarakan karena mereka dapat memperoleh kesempatan untuk melenyapkan rasa sayang orang terhadap Paulus. Mereka merencanakan untuk lebih banyak khotbah supaya mereka dapat memperoleh nama baik yang mereka iri karena itu dimiliki oleh Paulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban Paulus dalam penjara. Dengan berbuat seperti itu mereka mengira dapat menyusahkan hati Paulus serta membuat Paulus merasa takut kehilangan kepentingannya ya, merasa tidak nyaman karena di penjara, membuat Paulus tuh dengan tidak sabar mengharapkan supaya segera dibebaskan. Jadi mereka intinya sengaja berbuat begitu, memberitakan Injil kemana-mana supaya Paulus tuh makin susah hatinya. Kok kepentingannya kok diambil sama orang lain gitu ya. Nah, sangat menyedihkan bahwa ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Injil, yang giat memberitakannya, malah dikuasai dengan pemikiran seperti ini. Mereka memberitakan Kristus karena iri sama Rasul Paulus, supaya dapat memperberat bebannya di penjara. Jadi jangan merasa aneh kalau dewasa ini dan di zaman-zaman kerosakan jemaat akan ada hal-hal seperti ini. Namun masih ada orang-orang lain yang menjadi lebih bersemangat untuk memberitakan Kristus karena digerakkan oleh penderitaan Rasul Paulus, yang memberitakannya dengan maksud baik dan kasih sayang yang tulus terhadap berita Injil supaya pekerjaan itu tidak terhenti sementara pekerjaannya ditahan. Mereka tahu bahwa Paulus telah ditetapkan untuk mendukung dan menyebarkan Injil di dunia ini dan harus berhadapan dengan segala kekerasan perlawanan dari musuh-musuhnya. Karena itu mereka khawatir jangan sampai Injil terkendala karena pemenjaraannya. Keadaan ini membuat mereka menjadi lebih berani memberitakan firman dan membantu untuk menggantikan peran Paulus melayani jemaat. Ini orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud baik, sedangkan yang ini orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang dengki atau iri. Nah, itu dua tantangan, Miss, dua tantangan yang dihadapi Paulus. Nah, sekarang respon Paulus. Bagian kedua dari khotbahnya adalah respon Paulus. Respon Paulus adalah singkat saja dari ayat penutupnya, ayat 18 sampai 19, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Nah, saudara Miss, jadi kita respon Paulus adalah bersukacita dan tetap bersukacita diulangi 2 kali dalam ayat yang kita baca ya. Ada bersukacita dan tetap bersukacita. Itu respon Paulus. Nah, sangat mengharukan melihat betapa tenangnya Rasul Paulus di tengah-tengah segala penderitaan ini. Pemberitaan tentang Kristus merupakan sukacita dari semua orang yang mengharapkan keberhasilan bagi kerajaannya di antara manusia, karena pemberitaan itu mengerjakan kebaikan bagi orang banyak. Seharusnya kita juga ikut bersukacita di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun berita firman Tuhan itu dilakukan dengan maksud palsu dan tidak sungguh-sungguh oleh orang-orang yang iri dan dengki. Merupakan hak istimewa Allah untuk menghakimi asas-asas atau motivasi yang digunakan sebagai dasar tindakan orang, dan hal ini di luar garis wewenang kita, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang. Rasul Paulus begitu jauh dari rasa iri hati terhadap orang-orang yang memiliki kebebasan untuk memberitakan Injil, sehingga ketika ia sendiri berada dalam penjara, ia bersukacita dengan pemberitaan Injil. Walaupun orang yang melakukannya di luar sana, melakukannya dengan maksud palsu dan tidak dalam kebenaran. Karena itu, betapa terlebih lagi kita harus bersukacita dengan berita Injil atau pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya dalam kebenaran, dengan tulus, walaupun itu harus dilakukan dengan banyak kelemahan,
beberapa kesalahan, kekurangan, tapi karena dengan ketulusan, dengan motivasi yang baik, ya kita harus bersuka cita. Nah, karena itu bagian terakhir, Miss, setelah kita bahas alasan respon Paulus, sekarang sebenarnya ini masih bagian kedua sih, untuk menjelaskan alasan Paulus tetap bersuka cita. Nah, Paulus menuliskan alasan dia tetap bersuka cita adalah karena satu, keselamatanku oleh doamu. Nah, kata keselamatan di sini maksudnya digunakan dalam pengertian perjanjian lamanya ya. Saya nggak tahu PL ini maksudnya apa ya. Saya baca di tafsiran ya, tapi mungkin perjanjian lamanya, yaitu keselamatan ini dalam pengertian pembebasan fisik. Jadi, keselamatanku oleh doamu itu yang membuat Paulus bersuka cita, maksudnya dia yakin dengan doa-doa jemaat dia akan mengalami pembebasan, ya, kelepasan dari penjara. Dan ini sering digunakan dalam konteks yang berhubungan dengan pengadilan. Jadi kata keselamatan ini bukan keselamatan masuk surga ya, tapi keselamatan dalam pengertian dia akan baik-baik saja gitu. Maksudnya keluar dari penjara, dibebaskan. Paulus merasa ia akan dibebaskan dan memang akhirnya dia dibebaskan dan melakukan perjalanan penginjilan yang keempat yang dijelaskan dalam surat-surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Namun tampaknya di kemudian hari dia ditahan lagi, entah kapan ya, dan akhirnya dipenggal sebelum Nero bunuh diri tahun 68 Masehi. Nah, itu nasib hidupnya Paulus ya, tapi dia memang akhirnya bersuka cita karena apa? Karena dia akan dibebaskan oleh doa-doa jemaat. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, ini perlu ditekankan, Miss, karena kan besok kita menjalani masa Pentakosta ya, Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Nah, pertolongan Roh Yesus Kristus, tentang ungkapan Roh Yesus Kristus cukup sering Roh Kudus digambarkan dalam hubungannya dengan Yesus ya. Ya, gelar dari seorang tokoh bernama G. Campbell Morgan untuk roh adalah Yesus yang lain. Maksudnya bukan berarti roh dan Yesus sama ya. Maksudnya karena Yesus dan Roh Kudus adalah sama-sama parakletos di Alkitab ya, sama-sama penghibur. Kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang akhirnya menyebut sebuah ungkapan, ini hanya ungkapan aja ya, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya Yesus yang lain gitu, karena memang dia penghibur yang lain begitu. Nah, jadi istilah pertolongan dan intinya Roh Yesus Kristus, Roh itu sering dikaitkan dengan Yesus Kristus ya, di Alkitab ya. Nah, tapi itu mungkin ini nggak terlalu panjang kita tekankan karena itu masalah teologis ya. Kita langsung to the point aja. Intinya Paulus bersuka cita karena pertolongan Roh Yesus Kristus atau Roh Allah sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi istilah pertolongan di sini awalnya digunakan seperti seorang pendukung kaya, orang kaya yang melengkapi sebuah paduan suara, ada paduan suara orkestra gitu yang pendukung kaya itu melengkapi dengan segala kecukupan dan kebutuhan. Jadi sebetulnya kata pertolongan di sini menyiratkan adanya kecukupan, penyediaan, dan kelimpahan. Jadi intinya Paulus itu bersuka cita di dalam pemenjaraannya karena ada pertolongan dari Roh Yesus Kristus, bahwa Roh Yesus Kristus itu yang memberikan kepada dia itu kecukupan, penyediaan, kelimpahan sehingga dia tetap bisa menjadi saksinya Tuhan yang mengeluarkan melodi-melodi indah dari kehidupannya, yaitu Injil dan segala kesaksiannya. Jadi itu maksudnya, bahwa Roh Yesus Kristus tetap melengkapi dia untuk berlimpah dalam nada-nada indah melalui hidupnya. Nah, pelajaran bagi kita apa? Pelajaran bagi kita nanti yang bagian atas tadi sebelum pelajaran ini ya Miss, nanti Miss gimana caranya diringkas saja supaya langsung to the point. Dan pelajaran bagi kita adalah komitmen mengikuti kemuridan atau melayani Yesus akan menghadirkan bagi kita tantangan-tantangan, di antaranya tantangan situasi buruk, tantangan manusia-manusia yang buruk hatinya. Nah, tapi yang bagi kita adalah bagaimana dalam dua situasi ini Injil dimajukan atau Kristus diberitakan, istilah lainnya yang ada muncul di Filipi tadi ya, Kristus diberitakan. Bagaimana dalam dua situasi ini ya Injil tetap dimajukan. Itu yang penting bagi kita sekarang yang perlu menjadi perhatian setiap anak-anak Tuhan. Dan bagaimana respon kita, itu yang kedua. Bagaimana respon kita? Kita harus tetap bersuka cita. Bersuka cita dalam segala situasi. Yang buruk sekalipun. Karena yang penting Injil dimajukan, Kristus diberitakan. Karena itu kita harus tetap bersuka cita. Nah, alasan kita bersuka cita apa sih?
Alasannya pertama karena ada doa-doa saudara seiman yang berkuasa untuk menghadirkan kelepasan kalau Tuhan memang menghendaki kita dilepaskan dari berbagai masalah-masalah, tantangan, situasi buruk atau manusia-manusia yang buruk. Ya, jadi Allah berkuasa menghadirkan kelepasan lewat doa-doa saudara seiman yang pastinya ada yang mendoakan kita. Ya, ada Yesus Kristus yang dengan rohnya mencukupi, melengkapi, melimpahi kita sehingga kehidupan kita menghasilkan melodi yang terindah dalam segala situasi itu. Ya, itu sebabnya kita bersuka cita. Karena ada Yesus Kristus yang dengan rohnya mencukupi, melengkapi, melimpahi kita sehingga kehidupan kita menghasilkan melodi-melodi, nada-nada yang indah dalam segala situasi yang berat itu. Nah, aplikasinya buat kita apa? Dari semua pelajaran di atas, saya sih berusaha menangkap beberapa poin. Satu, pahami bahwa dalam pemuridan atau mengikut Yesus, itu ada konsekuensi. Ada situasi buruk, ada orang-orang yang buruk. Ya. Dua, tetapkan tekad untuk senantiasa bersuka cita dan memajukan Injil atau memberitakan Kristus. Ya, tetapkan hati untuk senantiasa bersuka cita dan memajukan Injil dalam situasi apapun. Ya. Tiga, mohon dukungan doa saudara seiman, karena kita tadi belajar bahwa doa saudara seiman itu berkuasa menghadirkan kelepasan. Kelepasan di sini bisa berarti lepas dari dua tantangan ini, atau bisa juga Tuhan bikin cara yang ajaib untuk bagaimana dua tantangan ini tuh justru membawa keuntungan buat kita dan Injil. 4, berjalan di dalam roh yang berkuasa mencukupi, melengkapi, melimpahi, sehingga kehidupan kita menghasilkan melodi yang terindah dalam situasi. Kita perlu berjalan di dalam roh. Karena roh itu yang berkuasa mencukupi, melengkapi, melimpahi. Kalau kita tidak berjalan di dalam roh Yesus Kristus, ya jelas saja kita nggak mengalami ini semua ya, kecukupan, kelimpahan. Untuk kita tuh menghasilkan melodi-melodi yang indah dalam segala situasi, yaitu ucapan syukur, kesaksian yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini sih yang sejauh ini berhasil saya pikirkan, Miss. Mungkin ini bisa nanti Miss ringkas lagi, lebih sederhana, ya silakan saja. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusinya saya belum siapkan. Mungkin nanti Miss bisa bantu saya memikirkan 2 pertanyaan apa ya yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk kemudian mereka diskusi dalam kelompok. Saya sih belum sempat memikirkan sih 2 pertanyaannya. Saya lagi akan coba pikirkan lagi nanti. Pertanyaan refleks. Iya, pertanyaan refleksi yang untuk didiskusikan di rayon dan di komisi, Bu. Itu saya belum sempat pikirin ya. Nah, jadi itu sih poinnya, Bu. Jadi poin dari pelajaran kita sih, kalau mau saya pikir-pikir ya, intinya sih itu tadi. Intinya tuh ada 2 tantangan, kemudian respon kita seperti apa, dan dalam 2 respon itu kan kita tadi belajar kenapa kita tetap bersuka cita, kan salah satu responnya tuh bersuka cita. Belum sampai ke sini sih. Sebelum yang bersuka citanya apa ya tadi? Saya lupa ya. Ini ya bersuka cita ya. Oh ya benar ya. Benar. Jadi tadi ada 2 tantangan. Itu poin pertama. Kemudian respon, salah satu respon dan responnya adalah sukacita, dan 2 alasan. 2 alasan kenapa bersuka cita. Nah, sebenarnya inti khotbahnya sih itu sih. Terus ya ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih umum jadi pelajaran apa yang kita dapat gitu. Jadi sebenarnya inti khotbahnya ini sih, Bu. Ada 2 tantangan, respon kita menghadapi tantangan adalah bersukacita, dan 2 alasan kenapa kita bersukacita. Nah, itu Bu. Nah, karena ini kan dalam rangka Pentakosta, Bu. Jadi sebetulnya saya mau di awal sih kita coba kaitkan dengan ini sih, dengan Pentakosta. Jadi misalnya kita, kalau saya sih terpikir mau kasih pengantar di khotbah umum ya. Kita dalam suasana Pentakosta, dan Pentakosta itu identik dengan Roh Kudus ya. Dan banyak orang lupa bahwa Roh Kudus itu sebenarnya mengajak orang untuk bersaksi. Utamanya Roh Kudus itu menolong orang Kristen itu untuk bersaksi. Kehadiran Roh Kudus itu utamanya itu, ya, bersaksi. Nah, hari ini kita mau belajar dari Filipi, dan Filipi ini mau bicara soal bagaimana kesaksian Injil atau kesaksian Injil itu yang utama. Nah, karena itu mari kita sama-sama baca Filipi 1 ayat 12 sampai 19 gitu loh, Bu. Jadi saya mau kaitkan di pengantarnya sebegitu sih. Tentang Pentakosta itu kaitannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya identik dengan bersaksi atau kesaksian, dan kesaksian itu juga ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, karena itu mari kita mencoba melihat dari Filipi 1 tantangan-tantangan dalam kesaksian.
dan bagaimana tantangan-tantangan itu tidak akan membelenggu, tapi justru menguntungkan kemajuan Injil. Baru kita masuk pembahasan ini. Kira-kira gitu sih Bu, jadi itu untuk di awalnya ya, untuk mengkaitkan dengan perayaan Pentakostanya. Nanti kan di akhirnya, soalnya di akhirnya ini juga ada kaitan dengan Pentakosta juga nih, waktu kita bahas soal roh Yesus Kristus ini kan. Itu kan juga bisa kita kaitkan dengan Pentakosta juga. Hari ini kita memperingati Pentakosta, kita harus ingat ada roh Allah sendiri, Roh Kudus, yang kadang-kadang dihubungkan dengan Yesus Kristus, ya, yang melengkapi, melimpahi kita, sehingga kehidupan kita menghasilkan melodi yang indah dalam segala situasi itu. Kira-kira gitu sih, Bu. Berarti yang tadi dikaitkan dengan Pentakosta itu, apakah Untuk kita di bisa awal, Bu. pakai, ya di awal, apakah kita bisa pakai ayat yang misalnya Kisah 1 ayat 8 kayak gitu, atau kita langsung masuk pengantar aja untuk Saya sih terpikir tadi juga Kisah Rasul 1 ayat 8, Ibu nyinggung juga ternyata. Berarti sehati gitu. terus yang tentang berbicara kan memang ayat ini ada berbicara tentang bersukacita. Apakah kita juga bisa kaitkan dengan Filipi 4 ayat 4 yang penekanan bersukacita atau cukup yang di Filipi ini aja? Sebenarnya kalau bisa dihubungkan dengan Filipi 4 ayat 4 bagus sih, Bu. Karena itu kan ayatnya juga persis bicara begitu ya, Bu. Iya. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi perkataan bersukacitalah gitu kan. Iya. Iya, bisa banget, Bu, bisa banget. Bisa. Iya.